Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada aplikasi ya buatan sendiri untuk catatan. Awalnya saya terinspirasi dengan Colornut nih. Nah, tapi kenapa kita nggak bikin sendiri aja gitu kan? Nih, saya sudah buat. Nih kita download dulu ya. Saya belum sempat install di Play Store karena kita harus membayar $25. Sekarang mahal banget, hampir 18 ribu, jadi sekitar 400 ribuan. Tapi kalau kalian mau pakai, ini caranya saya kasih tunjuk ya. Nah, ini ketika diinstal akan muncul Google Play Protect ya. Aplikasi diblokir untuk melindungi perangkat Anda. Jangan khawatir, karena ini sudah saya setting aman. Insya Allah aman. Ini muncul karena belum diinstal di Play Store. Jadi kalian saat install tadi, saat kalian klik nanti misalnya install, lalu nanti kalian pilih ini detail selengkapnya, lalu tekan tetap install. Ini aman kok. Itu karena kita tidak melalui Play Store. Nah, ini tampilannya ya. Di sini ada versi Pro-nya juga. Ini ada wizardnya. Di sini sudah saya susun untuk kategorinya: ide bebas, target bulanan, rapat catatan, jadwal obat. Bisa juga nanti dibikin sendiri. Nah, misalnya kita tambah catatan untuk hari ini, judulnya misalnya lagi ikut kajian. Tadi saya fokusnya ini untuk kajian ya. Misalnya hari ini kita sedang ikut kajian Ustadz gitu ya. Misalnya kajian Ustadz Khalid misalnya. Ustadz Khalid bahasa lama. Misalnya itu ya. Lalu kita di sini sambil mendengarkan, kita bisa tulis di sini penjelasan terkait halal haram misalnya. Ini karena ini yang versi gratis, kita bisa pakai. Kalau yang versi Pro itu nanti mirip seperti Word. Jadi di sini ada rekaman, bisa kita tambah rekaman. Ini karena Pro nggak bisa. Lalu ada kamera, misalnya ada foto Al-Quran nih, Ustadznya bilang surat ke-21, misalnya kita bisa foto atau screenshot, kita lampirkan ke catatan kita. Terus kalau ada rahasia bisa kita kunci juga di sini. Nah, sekarang karena kan ini saya sebagai pemilik ya, saya akan coba simpan dulu. Nanti di dashboardnya muncul seperti ini. Terus fitur lainnya sebelum kita aktifin yang Pro, nanti kalau misalnya yang Pro ini akan kayak di WA ke saya ya. Ini harganya cuma 30.000 lifetime selamanya, selama aplikasi ini aktif. Ini akan saya WA lalu saya kirim kode aktivasinya. Terus kita lihat di sini ada zikir, zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi ini referensinya Ustadz Yazid dan Rumaiso ya, rumaiso.com. Nah, di sini bisa kita swipe. Terus di sini ada tabnya. Jadi kalau misalnya lupa udah berapa kali, di sini bisa kita tap. Nih, selesai dia otomatis ke zikir berikutnya. Apalagi kalau misalnya di surat waktu subhanallah tuh kan ada sampai 100 kali ya. Ya, ini sampai 100 kali misalnya kita bisa subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Terus di sini juga udah ada keutamaannya dan sumbernya ya. Jadi insya Allah sesuai dengan dalil. Di sini ada nih. Oke. Lalu di sini ada setting. Di sini ada Al-Qur'an. Ini Al-Qur'annya juga yang bagusnya Al-Qur'annya ini saya setup dia bisa di play per ayat. Kalau mau putar semuanya juga bisa. Misalnya Al-Fatihah kita putar semua, itu bisa ya. Coba kita tes. Dan bisa ada 3 pilihan saja sebetulnya suaranya. Saya lebih suka ayat Al-Fatihah. Terjemahannya bisa kita hide juga. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Misalnya kita
ayatnya ada nih, beberapa ayat kita susah nih untuk bacanya gitu ya. Ini cara bacanya gimana ya misalnya. Ya udah tinggal kita klik ayat tersebut. وعد الله Jadi nggak harus الذين semuanya diklik. آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Nah, jadi kalian tinggal play aja tuh yang di bagian sininya. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudahannya seperti itu. Translate-nya juga ada. Mungkin nanti akan saya tambah, misalnya kita butuh langsung ke ayat 50 gitu ya. Jadi biar nggak scroll lama, mungkin nanti di sini kita tambah. Bisa kita tambah settingannya ya. Nah, ini juga bisa offline, untuk baca Qurannya bisa offline ya. Oke. Terus di sini ada jadwal sholat. Ini kan tadi baru kita install, kita izinkan. Nah, di sini ada pilihan notifnya, itu ada azan, nonaktif, atau hanya notif saja. Kalau subuh kita hidupin azan aja biar mudah, 5 menit sebelumnya. Nah, ini udah pas, kita begini aja. Ini alamatnya, lokasi presisi GPS. Nah, bisa kita sesuaikan ya alamatnya biar nggak salah. Dan untuk jadwal sholat ini referensinya dari Kementerian Agama ya, karena mereka yang resmi membuat jadwal waktu sholat kita di Indonesia. Terus di bagian sini juga di menunya ada setelan. Nah, di setelan nanti kalau misalnya kalian sudah jadi beli 30.000, kalian akan dikasih kode akses. Tinggal klik di sini lalu masukkan kodenya. Nah, nanti yang gratis itu bisa kita buat gelap, terang. Kalau ini ada sedikit yang pro. Lalu kelebihannya, kalian bisa kunci yang di depan tadi di catatan. Nah, terkuncinya di sini. Kita juga bisa aktifin fingerprint. Nah, misalnya kita mau backup juga bisa langsung ke simpan. Nanti kalau misalnya pindah handphone gitu kan, kita backup dulu, simpan. Terus mau dipulihkan lagi, kita langsung pilih pulihkan, lalu kita upload lagi file yang tadi. Terus reset aplikasi juga bisa. Dan ini nggak perlu login ya. Kalian tidak perlu login ke Gmail atau lain sebagainya. Terus di sini juga ada panduannya sedikit. Ini ada panduannya. Nah, sekarang saya akan coba aktifin yang pro untuk owner ya. Kalau kalian nggak akan bisa sih. Pro diaktifkan untuk akun owner. Kalau kalian nanti bukan owner, jadi nggak bisa ikuti langkah ini. Kalian nanti dari yang akses tadi. Nah, sekarang coba kita lihat di sini ada AI-nya. Ini AI ini berhubungan dengan catatan kita ya. Jadi bukan seperti ChatGPT kita bertanya apa, tapi dia menyesuaikan dengan apa yang ada di catatan kita. Misalnya ringkasan catatanku, pasti mungkin dia bingung karena kita belum ada catatan. Tapi karena tadi sedikit kita buat Ustaz Halid, dia kasih tuh, belum ada informasi gitu. Terus di sini ada insight. Jadi AI-nya yang berhubungan dengan yang biasa kita catat, dia ringkas misalnya. Gitu ya. Coba kita tes AI-nya. Hukum meninggalkan sholat, apakah dia bisa tahu? Nah, jadi dia referensinya dari catatan kita dulu ya. Karena tadi kita udah tulis Ustaz Halid, yang nulis di sini. Menurut Ustaz Halid Bersalama, meninggalkan dalam keadaan sholat adalah haram. Hal ini karena Allah SWT menjelaskan. Terus di sini ada dalilnya, gitu ya. Oke, itu fitur Pro. Kalau udah aktif, dia akan muncul seperti ini juga. Alhamdulillah. Nah, sekarang ke catatan tadi. Kita buat catatan baru misalnya. Nih, perbedaannya begini nih. Di bawah ini, di bawah sini ya, sudah ada. Di bawah sini sudah ada fitur Pro-nya. Misalnya kita mau H1 itu huruf besar, dia judul ya. Judul. Nah, dia paragraf lagi. Misalnya kita mau subjudul,
Nah, misalnya kita mau bikin garis miring, kita bisa bold dulu atau langsung miring, terus mau garis bawah, ini seperti Word lah jatuhnya. Nah, terus misalnya ada poin ya, poin 1, poin 2 gitu. Nah, lalu paragraf lagi, jadi lebih rapi aja sih fitur Pro nya. Bisa nambah quote, misalnya ada quote dari Ustadz ya, Ustadz quote. Nah, paragraf lagi kan gitu ya. Nah, misalnya kita mau nambah foto nih, kita mau nambah foto lewat kamera bisa, lewat rekaman juga bisa. Rekaman ini coba kita, tapi kayaknya muncul juga sih. Oh iya, karena ini nggak, ini Oh, bukan nggak bisa ya. dia tetap Tapi ini muncul karena peringatan sama tadi ya, dari tapi ternyata dia video, tetap jadi bisa. sedang dipakai. Kenapa di close? Oke, kamera bisa. Nah, dia akan muncul. Nah, misalnya kita mau nambah gambar di sini, kita taruh dulu posisi kursornya, baru kita galeri. Misalnya kita pilih ini. Nah, ternyata gambarnya dia posisinya di atas ya, bukan di bawah paragraf. Tadi saya pikir dia muncul di sini, tapi ini udah lumayan sih buat referensi ya. Tapi paling ini sebagai koreksi juga sih buat saya. Kalau bisa sih dia langsung di sini ya gambarnya. Tapi udah lumayan, kita pengingat kalau misalnya mau diingatin bisa 1 jam lagi nanti malam atau manual di sini. Oke, 1 jam lagi misalnya. Terus kita bisa kunci, hanya kita doang yang bisa akses. Kita bisa masukkan dia di ibadah misalnya, judul. Nah, jadi ini aplikasi catatan. Utamanya sih tadinya saya buat orang muslim yang rajin pengajian ya, untuk memudahkan mereka. Memang sih catatan banyak di Play Store, tapi ini buatan saya sendiri. Nah, ini sudah terkunci tapi kita belum setting kuncinya di ini. Kita atur pinnya dulu, misalnya 1234 1234 sama dengan, lalu kita hidupin fingerprintnya. Nah, nanti saat kita mau buka dia akan minta fingerprint. Oke. Nah, ini semoga bermanfaat. Kalau kalian butuh, ini versi gratisnya ada ya. Versi gratisnya tadi cuman nulis seperti biasa, Al-Qur'annya gratis, zikir paginya juga gratis. Yang pro-nya itu hanya di pas catatan kalau mau masukin foto dan AI-nya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.